Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberikan kesehatan sehingga bisa istiqamah untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita doakan guru-guru kita, sesepuh kita Masjid At-Taqwa. Wabil khusus kita doakan juga Kiai Mukri Sabari, DKM Masjid At-Taqwa, Al-Ustaz Abdullah Habib, Al-Ustaz Haji Dahlan, Ustaz Haji Mujer, dan orang tua sesepuh sekalian. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan beliau semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita, murabbi ruhina Kiai Fahruddin Al-Bantani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan dakwah beliau lancar, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah mengikuti pelajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Bagir ya mengawali pengajian ini mengganti daripada guru kita Kiai Fahruddin Al-Bantani karena beliau berhalangan. Ini sebenarnya kita duduk di sini enggak pantas, akan tetapi ini amar daripada sahibul wilayah. Mudah-mudahan ini juga apa yang saya akan jelaskan tentang adab khuruj ilal masjid wal adab dukhul ilal masjid. Ada dua pembahasan insyaallah, mudah-mudahan untuk mengingatkan saya pribadi dan untuk mengingatkan jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid darani amin radhiyallahu ankum. Saya mengambil kitabnya karena kasifatus saja, saya tidak mendapatkan izin dari Kiai Fahruddin Al-Bantani, maka saya membuka kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, imam yang luar biasa ya, wali min auliyaillah. Beliau banyak karangannya, diantaranya kitab yang paling populer yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang orang baca ya. Orang yang tidak pernah baca kitab Ihya ya berarti dia tidak mempunyai malu ya, rasa malu ya. Tapi orang yang membaca Ihya insyaallah mereka akan mendapatkan keberkahan dari Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai kitab kita tentang adabul khuruj ilal masjid. Adab dari rumah keluar menuju masjid. Ini orang yang terkadang kalau dia keluar menuju masjid ya suka lupa untuk membaca doa. Padahal Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan tentang orang-orang mereka yang ketika dari rumahnya hendak menuju masjid. Dan saya yakin kita sering lupa. Mungkin kita dulu pernah belajar di pondok pesantren, akan tetapi amalan ini jarang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah lupa ketika beliau keluar dari rumahnya membaca doa ini. Apa doanya? Insyaallah kita akan jelasin. Fa iza faragta min taharatika ya, apabila kamu selesai dari rumah itu, kalau bisa kita jangan wudu di masjid. Wudu itu dari rumah. Orang yang mendawamkan wudu maka dia akan dijaga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang nih, zaman yang agak sulit ya, zaman Covid-19 begini. Perbanyak wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kalau bisa sehari full kita batal langsung kita wudu. Orang-orang yang mudawim alal wudu ya, dia membiasakan dalam wudunya, insyaallah mereka akan dijaga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak akan pernah mengeluh ya, tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin mereka akan bahagia hidupnya karena mereka dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Kita kerja ya, batalan
ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di warung ya material ya, ada kerja juga bawa motor tuh yang pakai baju hijau Grab, Gojek begitu. Kalau dengan wudu insya Allah rezekinya lancar. Dulu itu Raja Salman ya, pas pertama kali ke Istana Bogor itu Raja Salman waktu itu hujan gede. Hujan gede luar biasa. Emang Bogor kotanya hujan. Kotanya hujan, tapi jangan nyalain di banjir Jakarta gara-gara Bogor, jangan. Ini mah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Raja Salman pernah datang. Luar biasa ini Indonesia kata beliau. Pas datang ke Istana Bogor, tiba-tiba hujan gede. Setelah hujan luar biasa, dia lihat ke kanan kiri jalan di pinggir Istana Bogor tuh, kebun raya Bogor tuh, dilihat semuanya hijau semuanya. Mobilnya hijau ya, bajunya hijau. Kulluh kata dia tuh, semuanya ini di istana ini hijau, ini berkah Indonesia. Di jalan-jalan pun ada banyak hijau. Apa hijau? Grab sama Gojek banyak di jalan. Kata siapa? Raja Salman. Alhamdulillah di Mekah kagak ada yang hijau begini ya. Cuma di mana doang? Di Indonesia doang. Ada Grab sama Gojek, hijau semuanya jalanan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita nih sunnahnya kita mau dari rumah mau jalan ke masjid, bukan wudhu di masjid. Ya, bukan buang air kecil di masjid. Yang bagus mah Nabi Muhammad ngajarin dari rumah udah suci. Kesini tinggal cuci tangan doang sama cuci kaki. Ya, udah begitu tuh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu ya fasolli fi baitika rak'atai subhi. Nabi Muhammad kalau jalan pada waktu subuh, Nabi Muhammad sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar itu bukan di masjid, di mana? Di rumah. Ya, ini kita harus seumur hidup jangan sampai enggak ngikutin Nabi Muhammad. Kita cinta sama Nabi, ikutinnya. Setidaknya enggak bisa tiap hari, seumur hidup kita pernah kita ngelakuin apa yang disunahkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat di rumah 2 rakaat. Sholat sunnah fajar sama sholat subuh sama enggak? Sama aja dua-duanya. Kalau di Mekah baru beda. Kalau di Mekah ada azan 2 kali. Ada azan fajar kajib, ada azan fajar shodiq. Kalau di At-Taqwa azannya cuma 1 kali. Azan fajar shodiq waktu subuh. Orang terkadang saya udah sholat fajar tapi saya belum sholat sunnah subuh. Sholat sunnah fajar sama sholat sunnah subuh itu sama. Yang penting mah udah masuk waktu. Kalau belum waktu subuh namanya tahajud. Itu begitu. Terus kemudian Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di rumah. Ya, di rumah sholat 2 rakaat. Ya, in kana al-fajru qad tala'a kadzalik. Apabila fajar itu udah terbit, artinya udah masuk subuh. Ya. Kemudian kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa tawajjahu ilal masjid. Kemudian Nabi setelah sholat 2 rakaat di rumah, sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh, Nabi Muhammad SAW baru keluar menuju masjid. Keluar menuju masjid, wala tada sholah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW fil jamaah, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Ya, karena hukum sholat jamaah kita sudah tahu di ilmu fikih. Di dalam risalah Jami'ah, Safinatun Najah, Kashifatus Sajah, termasuk Al-Imam As-Syekh Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi sama Syekh Nawawi beda. Kalau Imam Nawawi pengarang kitab diantaranya yang kecil kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawi, itu namanya Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani diantaranya kajian guru kita, kitab Kashifatus Sajah. Dan banyak, ada kitab Bahjatul Wasail, Al-Matan Risalatil Jami'ah, itu pun sama ya, yang mengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus kemudian tafsir kalau nggak salah tafsir Fathul Majid kalau nggak salah, itu pun sama ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi berbeda begitu. Terus kemudian Rasulullah SAW baru tuh menuju ke masjid, berangkat keluar untuk menuju masjid. Kemudian Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sampai ya kakeknya para habaib yang seluruh Indonesia maupun Mekah Madinah ada namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu diceritakan di dalam kitabnya, beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sampai beliau itu
azan sama qomat sama imam selama 40 tahun. Azan, qomat sama apa? Imam selama 40 tahun. Kita mah terkadang maghrib alhamdulillah berjamaah karena kajian. Isya alhamdulillah masih di sini, nggak pulang duluan ya, alhamdulillah masih sholat di masjid. Tapi kalau subuh nih yang susah nih, subuh atau kita di kerjaan terkadang kita nggak sholat berjamaah. Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun berjamaah sholatnya, nggak pernah tertinggal. Wah, azan qomat diborong sama beliau. Itu ulama daripada kakeknya para habaib Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim itu orang yang luar biasa. Sampai ada doanya namanya doa wirid Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang tuh kalau punya sesuatu hajat atau di rumahnya ada yang kesurupan tuh, ada yang kesurupan, ada yang stres, nggak dikasih uang, bini kita stres, bacain wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, insya Allah tenang. Ada istri kita misalkan kabur-kaburan dari rumah ya, bacain itu wirid Syekh Abu Bakar bin Salim. Allahumma ya ajima sultan ya qadimal ihsan. Ada juga namanya wirid sakran tuh, baca di situ setiap hari. Insya Allah kita dijaga dari segala jin. Apalagi baca wirid sakran. Kalau subuh itu saya ijazahin. Saya dapat ijazah dulu dari Abu Said Ahmad bin Ali Al-Maliki. Sebelum saya keluar dari pondok pesantren, ya karena saya di sana tabarrukan doang. Saya tinggal di Sholatiyah, tapi saya setiap hari-harinya saya berjalan ke tempat Al-Murabbi Said Ahmad bin Ali Al-Maliki. Kurang lebih saya selama 4 tahun di sana, dan saya mendapatkan ijazah semua kitab Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ada wisadahnya, ada ijazahnya langsung dari beliau, ditulis sama beliau namanya. Ini alhamdulillah ya, bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ijazah dari anaknya muhaddis Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Putranya sekarang Sayyid Ahmad bin Ali Al-Maliki, dan saya alhamdulillah juga dapat ini wirid dan kitab-kitab yang lain dari Al-Alim Al-Allamah Al-Sayyid Abbas bin Ali Al-Maliki sebelum beliau wafat. Sebelum beliau wafat saya masih duduk di sana, masih belajar di sana ya, tabarrukan, mencari berkah di tempat Saresitin, tempat Abu Said Abbas bin Ali Al-Maliki. Dan saya ijazahkan kepada hadirin sekalian yang mau ngamalin, saya ijazahin. Ini dibacanya gal al-syekhuna ya, berkata saya kita, guru kita, katanya dibacanya ini setelah subuh. Insya Allah dijaga dari sihir. Kan banyak sekarang yang banyak datang ke rumah saya, orang ada yang disihir bininya, nggak disihir bininya, disihir suaminya, nggak suaminya, anaknya, warungnya diganggu dan yang lainnya. Baca ini wirid Syekh Abu Bakar bin Salim dan wirid sakran. Dan nanti wirid sakran ada satu di apa namanya, di bacaan doanya ada namanya surun. Surun itu artinya benteng. Kalau di warung kita surun warungnya tuh. Kalau di rumah kita sendiri buat diri kita surun benteng. Sur itu artinya benteng. Supaya sihir dan yang lainnya, orang yang nggak senang sama kita masalah, insya Allah balik lagi ke dia. Ya Allahumma ini tatu bidarbillah tul, masya Allah. Lihat di Google mungkin ada. Kalau mau langsung ke guru-guru, punya guru tinggal minta, saya ijazahin doang hari ini. Jadi nanti tinggal ngamalin di rumah masing-masing. Ya di rumah masing-masing. Saya ijazahkan yang pertama ya, nanti tinggal bilang qabil tu ya. Saya ijazahkan kepada antum sekalian, bilang qabil tu. Saya mendapatkan ijazah pertama dari guru saya Sayyid Ahmad bin Ali Al-Maliki, dan kemudian dapat juga dari Sayyid Abbas bin Ali Al-Maliki, dan dari guru-guru yang lain saya mendapatkan ijazah wirid Syekh Abu Bakar bin Salim dan wirid syakran ya. Saya ijazahkan kepada jamaah sekalian. Qabil tu ya. Qabil tu. Tinggal cari kitabnya, banyak di warung-warung, di toko kitab namanya Khulasatul Madad. Di situ ada wirid Syekh Abu Bakar bin Salim dan wirid sakran. Selain dibaca Ratibul Haddad, ini Ratibul Haddad dibacanya sebelum maghrib atau selepas sholat maghrib. Ya boleh dua Ratibul Haddad, subuhnya baca wirid sakran sama wirid Syekh Abu Bakar bin Salim. Insya Allah orang yang ngamalin dijauhkan dari sihir. Amin ya rabbal alamin. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju masjid, nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Ketahuilah hadirin sekalian, sholat jamaah ini sholat yang pahalanya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan di dalam hadisnya, sholatul jamaah, ya sholat jamaah itu ya pahalanya bisa wa isrina darajah.
pahalanya itu 27 derajat. Wakila 25 darajah. Dan dikatakan juga ada ulama mengatakan bukan 27 derajat, tapi 25 derajat. Alhasil pahalanya besar dibandingkan sholat fajr, sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, saya yakin kewajiban kita doang yang gugur, akan tetapi pahala kita nggak ngeraih, nggak dapat. Sebab kenapa? Kehusuan kita nggak ada di dalam sholat. Tapi kalau jamaah, ini imamnya nggak husu, mikirin yang di rumah sakit masalah. Contoh ya, makmumnya sama, mikirin dagangan, mikirin yang lainnya. Insya Allah al-jamaah, kata Imam Haddad, rahmah. Orang yang berjamaah rahmah, artinya tetap mereka diberikan pahala yang sempurna. Makanya jangan tinggalin sholat berjamaah. Walaupun para sahabat mereka kalau tertinggal sholat jamaah, yang udah sholat dipanggil lagi. Ta'al katanya, sini. Kalau ente gak mau nemenin, aneh bayar dah. Biar yang penting biar sholat berjamaah. Kita mah nggak mau. Jamaah gratis nggak mau. Apalagi bayar. Gratis aja ogah, apalagi bayar. Tuh para sahabat begitu. Sini sholat lagi. Kalau disuruh sholat, yang udah sholat jamaah isya dipanggil sama gurunya sholat lagi. Jangan nolak, ikut sholat. Oh kan saya udah sholat lagi dapat pahala. Bisa jadi itu ibadah. Dulu kita dari mulai masa balik pernah ninggalin sholat, mungkin ya tertutup dengan kita sholat ya, ada sholat menolong orang untuk berjamaah. Jadi jangan sampai ditinggalin sholat berjamaah. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, itu ada orang rumahnya dia kagak pernah sholat jamaah. Perempuan apa laki, kata Nabi? Itu laki dia ya, nggak pernah sholat jamaah ya. Kata Nabi, bakar apanya? Orangnya apa rumahnya? Rumahnya bakar. Biar dia sholat di masjid. Jangan pernah tertinggal sholat berjamaah. Terus kemudian la siyama subuh ya la siyama subuh, apalagi waktu subuh. Oh itu subuh itu walaupun sholatnya 2 rakaat pahalanya paling besar. Sholat subuh 2 rakaat pahalanya ngalahin daripada sholat yang lain. Tuh kata Nabi, orang yang sholat isya berjamaah, dia seperti menghidupkan nisful lail ya, setengah malam ya. Akan tetapi disambung dengan sholat subuh berjamaah, dia menghidupkan 1 malam full orang-orang yang mereka menjaga jamaah isya dan jamaah subuh. Makanya kita kalau sholat subuh ajak anak-anak kita yang sudah balik, ajak ya saudara-saudara kita supaya mereka terbiasa dalam sholat subuh. Karena sholat subuh itu sholat paling berat. Orang yang tanda-tandanya orang mempunyai sifat munafik, kata Nabi Muhammad, orang yang banyak tertinggal di dalam sholat subuh berjamaah. Hati-hati. Walaupun kita nggak kelihatan munafik kita, tapi sholat subuh biasa telat atau nggak pernah ke masjid di waktu subuh, ini orang dikhawatirkan disestempel di sini yang nifaq, munafik. Naudzubillahi min dzalik. Terus kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, fa salatul jamaah tufdalu ala salatil fajr bi 27 darajah aw 25 darajah. Fa in kunta tatasahal fi misli hajar ribih, kalau kita ya menyepelekan daripada ini keuntungan ya, bagaimana kita sering duduk di majelis ilmu? Apa sih buahnya ilmu kalau bukan sholat berjamaah? Kita datang jauh-jauh, misalkan cari ilmu ke sana, ke Cina masalah kita. Kalau nih orang nggak sholat jamaah, apa sih samrahnya? Apa buahnya kita belajar ilmu? Kagak ada. Kenapa kagak ada? Karena orang masih tertinggal di dalam sholat subuh. Ini yang harus diperhatikan. Ini yang harus diingatkan dengan keluarga kita. Sebab ini yang akan menyengsarakan kita. Kenapa amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan kita meninggalkan samratul ilm, yaitu buahnya ilmu, di antaranya sholat subuh berjamaah. Usahakan ya, mau kita tidur jam 3, udah nggak usah tidur dulu, sholat subuh, udah sholat subuh tidur walaupun makruh. Soalnya kalau tidur setelah subuh itu yurisul faqra, mewariskan kepada fakir ya. Orang mah udah cari duit ya, cari apa-apa, kita masih di ranjang kita fakir. Kalau biasanya guru-guru saya nasihatin kalau mau tidur itu setelah waktu syuruk, itu boleh. Waktu syuruk tuh jam 6 lewat 10 menit apa lewat 5 menit itu silahkan katanya. Walaupun itu juga belum baik ya. Yang baik tidur orang-orang kaya itu tidurnya ulama-ulama dulu, dari mulai zaman dahulu mereka ulama kalau tidur pengen bisa bangun malam, pengen bisa kita tahajud, tidurnya tidur kailulah.
Apa itu qailulah? Sebelum zuhur kita istirahat. 10 menit sebelum zuhur atau 15 menit sebelum zuhur. Tidur tuh tidur-tidurnya kata Imam Habib Zain bin Semit, tidur-tidurnya orang kaya. Ya ketahuilah orang-orang kalau dia qailulah ya, tidur sebelum zuhur itu orang-orang kaya katanya. Kita pengen nggak jadi orang kaya? Pengen. Ya, siapa yang nggak pengen jadi orang kaya? Ya semuanya pengen tidur tuh. Sebelum zuhur tidur, jangan sebelum zuhur masih kerja. Kalau bisa Ustaz saya mah kerjaannya sampai zuhur, ya udah nggak apa-apa. Ya setelah zuhur istirahat, sholat berjamaah langsung istirahat. Biasanya begitu. Dan orang yang qailulah tidur sebelum zuhur 15 buka tiduran aja biasa gitu. 15 menit atau 5 menit istirahat, dia menunggu adzan zuhur, dia akan dipermudah ya, akan digampangkan bangun di malam hari. Bangun waktu tahajud. Yang susah-susah coba obatnya itu. Insya Allah bisa sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Jangan menyepelekan hal yang seperti itu. Jamaah ini ya cuma bedanya 27 derajat. Jangan begitu. Gimana kita dapat buahnya dari ilmu kita? Ngaji kemana-mana. Kalau subuh masih kesiangan. Subuh masih belepotan. Ya kan? Subuh harusnya sholat berjamaah. Ya, yang belum pernah berjamaah mudah-mudahan dengan kajian ini semuanya bisa berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa inna ma samratul ilm al amal. Akan tetapi buahnya ilmu itu ya dengan mengamalkan. Ya, kita tahu pahalanya luar biasa. Maka kita amalin. Kemudian Nabi Muhammad SAW baru berjalan ke masjid. Famsi ala hinatin. Kemudian berjalan ke masjid, jalannya enggak terburu-buru ya. Jalannya santai. Jangan lari-lari kayak mau ke GLC hari Sabtu. Banyak orang tua olahraga di sana ya Pak ya. Ya, kita santai aja, santai ke masjid. Makanya jangan pas azan baru jalan dari masjid atau qomat baru azan baru keluar dari rumah ke masjid. Minimal kita udah siap-siap, azan dikumandangkan, sholat 2 rakaat di rumah, ngikutin Nabi Muhammad, baru jalan ke masjid. Kalau jauh, udah aja sholat sunnahnya di masjid, khawatir ketinggalan sholat jamaah. Itu pelan-pelan, santai. Jangan lari, nggak boleh. Orang kalau sholat dia lari-lari, itu nggak boleh. Bisa juga sholatnya nggak sah karena dia capek, gitu. Ya, jadi sholatnya harus tenang, apalagi jalan dari rumah menuju itu Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad dikatakan di dalam kitab yang lain, Nabi Muhammad kalau jalan dari rumahnya tuh masuk ke masjid bawa tasbih, baca salawat sama Nabi Muhammad. Baca salawat sama Nabi. Allahumma shalli alaihi. Kalau Nabi Muhammad baca istighfar. Nah kita sebagai umatnya kalau kita jalan dari rumah ke masjid pegang tasbih, jangan botak, jangan ya. Baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang yang salawat subuh bakal mendapatkan kenikmatan dari Allah. Pakai minyak wangi ya, jangan minyak goreng, minyak wangi pakai. Yang banyak nggak apa-apa. Kalau yang udah nikah, yang belum nikah pakainya dikit aja. Yang udah nikah boleh 1 botol dipakai semuanya. Apalagi istrinya udah dua botol berarti. Istrinya satu botol, istrinya dua botol. Yang belum punya istri ya dioles saja dikit ya, jangan wangi-wangi begitu ya, begitu. Jalan tuh ke masjid, Nabi Muhammad santai jalannya. Kemudian wa tu'addi wa sakinatin. Kemudian Nabi Muhammad pelan, santai, pelan Nabi Muhammad sampai baca istighfar. Kalau kita sampai baca sholawat sama Nabi. Terus kemudian wasakinatin dan tenang ya, santai, pelan, kemudian tenang ya. Wala tata'ajjal, dan jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya. Hatta di sini udah takbiratul ihram kita jangan buru-buru lari-lari, nggak bisa. Harus kita santai supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, walaupun tertinggal dalam takbiratul ihram. Kemudian terus Nabi Muhammad waqul fi tariqika, dan kemudian Nabi Muhammad berdoa ketika dari rumah menuju masjid. Apa doanya? Allahumma, kata Nabi. Ini yang jarang, mungkin sebagian ya jarang emang diamalin, jarang banget. Habib Salim Satiri ketika ada di pesantren saya Darul Hasimi ya, yang pimpinan Habib Ali Kuitang, saya mondok dulu sebelum saya tabarruk ke Mekah. Saya di Darul Hasimi itu Habib Salim Satiri datang. Kata Habib Salim, wahai santri,
kalau kita pengen ilmu manfaat, jangan lupa dari rumah atau dari pondok ke masjid baca doa ini. Karena nanti akhir zaman orang nggak bakal tahu dan nggak bakal baca doa ini. Apa doanya? Ini doa Nabi Muhammad. Apa doanya? Allahumma inni, kata Nabi, as'aluka, ya Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, kami meminta ya melalui orang-orang yang meminta kepadamu pada malam itu tuh, pada waktu subuh, ya. Allahumma nas'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir ragibina ilaika. Wa bihaqqir ragibina ilaika, dan melalui orang-orang yang mengharapkan ridhomu. Wa bihaqqi mamsyaya, ya. Wa bihaqqi mamsyaya, dan dengan melalui jalanku ini, hadza ilaika, ya, ke tempatmu, fa inni lam akhruj, ya, tidaklah aku keluar dari rumahku, ya, menuju masjid, ya, asaron, yaitu kejelekan, keburukan. Saya keluar untuk ke masjid bukan untuk keburukan. Wala batoron, ya, batoron itu kekerasan, dan tidak juga saya keluar untuk kekerasan. Enggak. Wala riaan, dan saya tidak keluar untuk ria, untuk pengen dipuji sama orang, pengen dipuji sama tetangga, enggak, kata dia. Wala sum'atan, dan saya keluar juga tidak untuk menyombongkan diri saya. Wa bal kharajtu, ya, wala sum'atan bal kharajtu, melainkan aku keluar, kata Nabi, ittiqa'a sakhatika, ya, ittiqa'a sakhatika, karena takut sakhatik, murkamu, ya, atau takut karena nerakamu, bisa begitu. Wabtiga amardotika, dan mengharapkan, ya, bagait, ya, mengharapkan, ya, mardotika, keridoanmu. Jadi kita ke masjid udah niat di rumah udah cakep. Walaupun dipuji sama orang di masjidnya nggak jadi ke masjid, meninggal di jalan, insya Allah mata syuhada, karena doanya udah bagus. Terus kemudian Fa'as aluka antun kidani, ya, Fa'as aluka, ya Allah, saya meminta kepadamu, antun kidani, selamatkan saya minan nar, antun kidani minan nar, selamatkan saya dari api neraka. Wa antaghfira li dunubi, dan ampunilah dosa-dosa saya, ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa saya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini baca dari rumah menuju masjid, dari rumah menuju majelis taklim, biasakan baca ini biar kita nggak jadi orang sombong, biar kita nggak jadi orang riya. Banyak orang sekarang belajar ilmu tapi hatinya congkak, kata Habib Abdullah, congkak, ya. Hatinya itu sombong sama orang. Ini nggak bisa. Kesombongan, semakin kita dekat sama Allah, semakin kita tawadu, rendah diri, rendah hati. Fa amma domatu, di apa namanya, di jurumnya, ya, fa amma domatu fatakunu alamatan lirraf'i. Domah itu mempunyai tanda alamat rofa. Domah kayak apa? Domah bentuknya bagaimana? Kayak alif apa gimana? Ngerunduk. Tuh domah mempunyai tanda alamat yang tinggi. Orang yang punya ketinggian, kedudukan tinggi, maka dia seperti domah. Ya, maka dia rendah hati, ya, rendah diri, ya. Diundang sama yang miskin datang, diundang sama yang kaya datang juga, disamain. Ini emang enggak, kalau saya nggak di DP-in saya kagak datang. Ini gimana, ilmunya dari siapa? Ilmunya dari mana mereka? Ya, nggak bisa begitu. Makanya seorang ulama harus mempunyai kasab, mempunyai mata pencaharian dari yang lain, dagangkah, bisniskah, mereka harus punya, supaya mereka tidak, kata Imam Haddad, wa tama' junun, orang yang mengharapkan sesuatu dari orang, bakal gila nih orang. Nanti kayak corona begini nih, kiai-kiai yang nggak punya, mohon maaf ya, akhirnya mereka apa? Gila. Ini gara-gara corona nih gue kagak diundang lagi. Nggak bisa begitu. Wa tama' junun, kata Imam Haddad. Ini harus kita tanamkan di hati kita. Iman nasihat Imam Ghazali. Begitu, ya. Fa inni, ya, atharan wala bataran, nggak sombong, nggak pengen dipuji orang, nggak pengen apa namanya merasa saya paling hebat, enggak. Kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Al ikhlas al amal li ajlillah.
Ikhlas itu amal karena Allah semata udah, bukan karena manusia. Warriya al amal li ajlin nas. Kalau orang ria amal karena manusia, karena manusia. Ya, karena ada si fulan ane datang, nggak ada si fulan ane nggak datang, nggak bisa begitu. Ane ke masjid kalau ada si fulan, nggak ada si fulan ane nggak mau sholat jamaah, nggak begitu. Semuanya kalau karena Allah, siapapun mereka bakal sholat berjamaah. Terus kemudian Nabi Muhammad membaca seperti itu, tuh pelan-pelan masuk ke masjid, kemudian masuk ke dalam masjid. Nyampe ke masjid, ada namanya adab dukhul ilal masjid. Masuk ke dalam masjid. Buka sendalnya aja Nabi Muhammad ngajarin. Buka sendal itu ya, yang kanan dulu injak, buka yang kiri, baru pertama kita ngelangkahin kaki yang kanan. Masuk ke dalam masjid, fa ija aradta dukhul ilal masjid faqaddim rijlakal yumna. Kalau kamu masuk ke dalam masjid, maka ya awaliya dengan kaki kanan. Jangan kayak pocong dua-duanya bareng, nggak boleh juga. Harus kaki mana? Kanan. Kita mah masuk masjid kaki mana aja, jangan. Biasain dulu, teringat nasihat guru kita Syekhuna Kiai Fahrudin Al-Bantani, orang yang membiasakan baca doa masuk masjid, insya Allah dibukakan pintu apa? Rezeki. Itu saya masih ingat. Makanya kalau mau masuk, saya ingat dulu tuh di pintu, waduh di kaki kanan. Dulu Kiai kita Kiai Fahrudin ngingetin seperti itu. Gitu. Itu ilmu namanya. Al-ilmu yajdadu bil amal. Ilmu itu akan bertambah, bukan bertambah doang, bakal berkah dengan diamalkan. Kalau nggak diamalkan segitu-gitu aja, malahan yang banyak aja nggak bakal berkah. Orang ilmunya banyak, tapi dia nggak ngamalin dengan ilmu itu, nggak bakal berkah. Udah ente begitu-begitu aja, kagak akan naik. Udah begitu-begitu aja. Tapi yang sedikit dapat dari guru fulan nih manfaat, ya udah ambil, kita amalin, insya Allah bakal nambah, bakal bertambah ilmu kita insya Allah. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doa tuh langsung baca doa tuh, doanya ada. Di luar ada nih, masya Allah masjid udah ada doanya. Cuman orangnya malas masuk masjid baca doa. Di sini ditambahkan kan, di situ Allahumma gfirli junubi waftahli abwaba masuk rahmatik. Di sini ditambahin Al-Imam Ghazali waqul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Di sini mah ditambahin. Jadi kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Ustaz Sayyidina apa enggak pakai, itu mah udah terserah masing-masing. Ya mau pakai enggak, yang penting mah baca. Di sini ngajarin Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Baru tuh baca doa Allahumma ftahli Allahumma gfirli junubi waftahli abwaba rahmatik, kaki kanan. Begitu. Usahain tuh begitu. Jadi sholawat itu ternyata fi kulli makan, di setiap tempat. Kita harus ingat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfirli junubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ighfirli, aku meminta ampun, junubi, dosa-dosaku. Ya waftahli, dan bukakanlah ya Allah abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Karena kita mau ke dalam, mau ibadah, mau sholat. Kita sholat bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu cuma janji palsu doang sama Allah. Keseharian kita gibahin orang, keseharian kita dengki sama orang. Ini penyakit kita. Padahal mah dengki sama orang mau ngapain? Gibahin orang sedikit demi sedikit kita kurangin. Jangan kita ya senang dalam menggibah orang. Kalau sehari ini nggak gibah itu kayak ada yang kurang. Jangan seperti itu. Sedikit demi sedikit insya Allah Allah akan robah kehidupan kita. Ya Allah bakal jamin orang-orang yang mereka menjaga lisannya, Allah akan jamin mereka daripada siksaan dunia dan akhirat. Udah begitu. Terus kemudian ya baca doanya. Kita mau masuk rahmatik, membuka pintu rahmatmu ya Allah. Kita mau menghamba di masjid, jangan wasahwatil, kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, wasahwatil gil wal gol katanya. Jangan di masjid gil wal gol, ngomong yang gak manfaat, di luar aja. Di dalam masjid buat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan gil wal gol. Ya kalau bahasa amiyahnya tuh di Yaman atau di Mekah ya namanya yategel lehei. Yategel lehei ini bahasa Arab amiyah, artinya ngobrol di masjid. Ya.
Gil wal gol sama ngobrol di masjid. Ya tahaddas, ya dia ngobrol di masjid. Kalau ngobrolnya seperti ini bukan ngobrol ngaji, beda. Ini mengobrol yang apalagi gibah di masjid. Dalam masjid gibahin orang, la ilaha illallah. Entar dulu, keluar dulu yuk ke parkiran, ayo kita ngobrol di sana. Begitu. Atau di sini ada tempat kopi, itu enak. Ya tinggal sambil ngopi, ngobrol dunia bisnis. Ya sambil ngopi, ya udah pulang bayar, jangan kagak bayar Ustaz Habib nanti nyalain kita. Terus kemudian ya itu begitu ya. Masuk kaki kanan, jangan kaki kiri. Allah maghfirli junubi waftahli abwaab rahmah. Kalau keluar baru kita kaki apa? Kiri. Baru kaki kiri. Sama keluar pun baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma maghfirli junubi waftahli abwaab udah kelar urusan kita sholat jamaah dan yang lainnya, baru kita mulai keluar. Baru di situ subuh kita keluar, mau ngojek, mau cari apa aja kita kerja, insya Allah kerjanya bakal berkah karena diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tuh dibukakan pintu. Kata Allah, wahai abdi, wahai hambaku, aku bukakan pintu rezekimu karena kamu sudah menunaikan daripada perintah-perintahku. Akan tetapi orang yang tidak menunaikan perintah Allah, mereka diberikan kekayaan, sungkunan dari Allah, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Lu poya-poya kaya lu di dunia, di surga dipanggang kayak sate. Nauzubillah min dzalik. Mendingan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat. Terus kemudian ya, kalau kita lihat ada orang kehilangan barang di masjid, kita lihat dia lagi nyari barang, jangan dibantuin. Doain tuh supaya barangnya enggak ketemu karena di masjid ya, makanya harus benar-benar HP dibawa takut hilang, pakai tas. Di masjid nggak boleh, terkecuali Ustadz saya nemuin barang di masjid berarti buat saya dong kalau begitu. Enggak, itu hak orang, umumin. Ini mah kalau orang lagi muter-muter nyari, biarin di dalam masjid. Ente sih ke masjid bawa begituan. Imam Ghazali bilang begitu. Kata Nabi ada di dalam hadisnya, ketika ada satu sahabat ya hilang sesuatu di masjid, kata Nabi doain dia biar barangnya nggak kembali, biar barangnya nggak ketemu kalau hilangnya di masjid. Makanya di masjid harus benar-benar kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bawa-bawaan kunci nggak kuncinya nggak ditepatin kantongnya di mana, lupa di masjid. Di masjid buat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang bapak di dalam kitab Tazkiran Nas. Ada seorang bapak tuh, beliau hilang sesuatu sebelum waktu maghrib, hilang barangnya. Hilang hilang kunci motor. Ya, akhirnya dia dicari-cari. Masuk maghrib, bapaknya masuk ke masjid, anaknya bilang, Pak, ini kunci motor udah saya cariin. Kata bapaknya, jangan ganggu saya lagi ibadah. Ntar udah saya keluar dari masjid, baru kita cari lagi. Ya, kita lagi di masjid, jangan diganggu orang ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghamba diri kita benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes-apan di masjid yang baik-baik. Wes-apan yang baik-baik ya. Jangan wes-apan yang haram, apalagi buka yang haram di masjid. Laknatullah alaik. Laknat Allah bakal diberikan kepada mereka. Ini jawal kita juga harus apa? Harus rapi ketika kita masuk ke dalam masjid. Kemudian terus ketika ada orang jual beli di dalam masjid, jual belinya, doain sama kita, ya Allah jangan diberikan keuntungan. Kalau bisa merakbal dia, susah, sulit dia, ya Allah. Yang belinya, yang jualnya dan yang belinya nggak boleh dalam masjid, terkecuali kayak di Al-Madinah ada koperasi khusus, atau di sini di luar tuh di parkiran silahkan. Kalau ini buat ibadah ada karpetnya, jangan jual beli bawa minyak wangi di dalam masjid, di luar tuh di terasnya kayak. Kita ngormatin. Ini buat apa? Buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan kata saya, ini ada kitabnya di dalam Bidayatul Hidayah. Terus amar Rasulullah SAW, fa idza dakhala al-masjid fala tajlis hatta tusalli rak'at tahiyyah. Kalau kita masuk ke masjid, udah masuk ke masjid, jangan lupa ya kita sholat tahiyatul masjid. Kan tadi Rasulullah mah qabliyah subuhnya udah di rumah. Berarti datang ke masjid kalau belum waktunya qomat, dia sholat tahiyatul masjid. Kalau kita mah Ustadz kagak pernah sholat subuh sunnah di rumah, berarti kita datang ke masjid ngapain? Sholat sunnah subuh, jangan sholat sunnah tahiyatul masjid. Orang yang sholat sunnah subuh, tahiyatul masjid udah masuk. Jadi yang penting masuk ke dalam masjid jangan langsung apa? Duduk. Jangan langsung duduk. Ya, kita harus sholat 2 rakaat.
Sholat wudu, saya baru wudu di situ boleh masuk tahiyatul masjid. Yang penting mah sholat dah. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Terus kemudian ya, dengan pala tajid hatta tusalli rakaat tahiyah. Fa illam takun ala taharah aw lam turid fi'la hal baqiyatu salihat. Kalau misalkan kita enggak punya taharah, dalam keadaan enggak punya wudu tapi di sini ada rapatnya di dalam masjid, misalkan tentang masalah kalau yang nggak ada aulanya biasanya rapat di dalam masjid. Kalau ini at-taqwa ada aulanya. Kalau nggak ada aulanya biasanya rapat di dalam masjid. Nah, dalam masjid ada orang-orang yang mau nyembelih kurban ya, rapat kurban ya, atau rapat Idul Fitri. Ngapain Idul Fitri? Bagi tugas masalah sholat Idul Fitri dalam masjid. Dia nggak punya taharah, nggak punya wudu, maka dia duduk langsung baca baqiyatus shalihat. Apa itu baqiyatus shalihat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Duduk baca begitu. Kalau enggak ada taharah. Kalau ada taharah tapi dia enggak sholat, bisa baca baqiyatus shalihat cuman 1 kali. Kalau 3 kali bisa enggak? Bisa. 1 kali aja bisa, apalagi 3 kali. Tapi kalau orang enggak punya wudu, bacanya 3 kali. Yang terakhir kemudian ya 3 kali kemudian wakila arba'an atau 4 kali bacanya. Terus kemudian fa illam takun shalaita fi baitika raka'atal fajri fayaji'uka adahu ala tahiyat. Kemudian duduknya kayak duduk tahiyat ya, duduknya kayak duduk tahiyat, duduk tawarruk boleh deh ya, duduknya duduk tawarruk, jangan langsung sila ya. Bahasa kita sila apa Ustaz? Sila bahasa sama ya, sila jangan langsung sila, duduk tahiyat dulu baru langsung sila. Itu begitu. Kemudian yang terakhir, masuk ke dalam masjid, jangan lupa i'tikaf di dalam masjid. Nawaitu an a'takifa fi hajal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Itu di sini udah ada ya, kaligrafi itu. Tulisan, tinggal kita baca. Karena orang yang duduk di masjid, duduknya doang dapat pahala. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi kita doakan guru-guru kita ya, wabil khusus Ki Fahruddin Al-Bantani, wabil khusus guru kita juga Al Habib Hanif ya bin Abdurrahman Al-Attas yang mempunyai hajat, kebutuhan dan urusan, mudah-mudahan urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita duduk di sini mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang baik kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istiqamah, hamba yang terus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah.